Halo, kembali lagi bersama saya Andi Setiadi di serinya Belajar Excel. Nah, kali ini saya akan kembali membahas tentang makro PB ya. Nah, ini ada pertanyaan dari grup Telegram. Nah, pertanyaannya adalah gimana kita menghitung masa kehamilan dengan menggunakan PB ya. Oke, kita bahas itu. Tapi sebelum saya lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung dan juga belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan juga diklik loncengnya agar tidak ketinggalan jika ada video baru. Oke, langsung kita bahas bagaimana kita menghitung kehamilan dengan menggunakan makro PB. Oke, nah ini saya sudah buka Excel, masih kosong, belum ada apa-apanya. Oke, kita masuk dulu ke makro PB-nya ya, dengan cara klik developer lalu pilih Visual Basic. Ataupun kalau tidak ada, gak apa-apa, bisa menggunakan Sortboard LTF11. Oke. Nah ini untuk menunjang tutorial, saya akan buat dulu user form ya, insert user form. Saya buat dulu user form seperti ini. Oke, sampai judul misalkan ini saya ganti dengan masa kehamilan kan gitu ya. Oke, lalu saya tambahkan sebuah tanggal. Nanti ini saya buat label, fontnya saya besarkan dulu. Oke, taruh dari font saja ya. Dari 12 saja. Oke, ini pun sama 12. Nah, misalkan ini adalah tanggal haid. Oke. Seperti itu. Lalu nanti ada sebuah text box. Oke. Nanti ini untuk tanggalnya ya. Untuk tanggalnya. Kemudian saya juga akan tambahkan sebuah button. Ini untuk mendapatkan tanggalnya. Saya buat saja di sini dengan titik. Oke. Nah, seperti ini. Lalu nanti hasilnya saya akan tambahkan di sebuah label. Oke, di sini misalkan ya. Nah, di pertanyaannya itu akan menghasilkan contoh seperti ini. Misalnya nanti hasilnya adalah contoh saja, misalnya 4 minggu 3 hari misalkan ya. Nah, ini hasil yang diharapkan oleh si penanya. 4 minggu 3 hari. Oke. Nah, ini tanggalnya di sini. Oke, gimana caranya? Caranya kita masuk dulu ke scriptnya ya dengan cara klik di sini di buttonnya. Oke. Nah, ini caranya akan menggunakan control form ya agar tanggalnya kita tidak tulis manual. Oke, karena itu saya akan insert dulu file import. Saya akan cari dulu di Berepo, ada di class module, lalu ada control form. Nah, ini control form yang biasa aja deh. Open. Oke, sudah deh control formnya. Nanti kalau ingin ditampilkan control formnya itu cukup tambahkan dengan titik 1 titik value itu adalah control form titik get date. Kita itu saja sudah cukup ya. Itu bisa menampilkan sebuah control form seperti ini. Oke, masuk sini. Nah, setelah itu saya ingin ketika saya pilih tanggal, oke, misalkan di sini dia akan menghitung ini menjadi berapa minggu dan juga berapa hari. Oke, ini sebelum saya tampilkan hitungannya, ini saya akan nolkan dulu ya, biar tidak kelihatan seperti ini. Nah, di sini di form initialis, oke, di view code, saya buat di sini user form initialis, artinya ketika form ini dijalankan, maka saya ingin tampilkan label satunya itu, misalkan silahkan isi tanggal, gitu ya. Jadi begitu dijalankan pertama kali dia akan tampilkan oh ini tidak muncul ya, salah, ini harusnya label 2 atau seri dulu ya biar tidak salah ya. Misalkan ini label LB underscore hasil. Oke, jadi ini saya akan ganti dengan LB hasil. Nah gitu ya, jadi kalau dijalankan pertama kali dia akan menampilkan silahkan isi tanggal. Oke, begitu klik pilih tanggal dia menghitung. Nah, oke. Nah, ini kan sudah diisi tanggal ya. Nah, untuk menghitung masa kehamilan itu dengan menggunakan minggu, kita bisa menggunakan datetip ya. Jadi untuk menghitung tanggal di Excel, baik itu mencari umur, mencari selisih tanggal, itu menggunakan datetip. Tapi beda dengan rumus Excel ya. Kalau rumus Excel kan datetip seperti ini. Kalau di VBA, F-nya 2 gitu ya. Jadi ada 2 F, datetip. Date different. Oke. Kita buat variabel dulu. Misalnya variabel hari ya. Dim JML hari misalkan.
Oke. Ini boleh menggunakan long. Nah, ini jam hari adalah date div dari intervalnya apa? Intervalnya D, hari saja. Date satunya adalah text box 1 teks. Oke. Ini value. Lalu date 2-nya adalah hari ini ya. Hari ini tuh menggunakan date. Nah, ini saja. Jadi ini udah menghitung jumlah harinya berapa. Nah, untuk mencari minggu itu bisa menggunakan modulus dan juga kebalikan modulus ya. Misalkan di sini kita buat saja label kapsil, oke. Titik caption. Itu adalah X minggu dan Y hari ya. Nah, seperti ini. X minggu dan Y hari. Jadi di sini tambahkan dengan minggu. Karena ini variabel, saya tambahkan dengan dan. Gitu ya. Ini pun tambahkan dan. Ini pakai spasi, ini pakai spasi. Jadi seperti ya. Ini hasilnya adalah X minggu dan Y hari. Nah, X minggu ini didapat dari jumlah hari div dari 7. Sedangkan sisanya itu adalah jumlah hari mod 7. Gitu ya. Jadi untuk menghitung masa kehamilan ini saja cukup. Jadi X adalah jumlah hari dari diferensi dari 7 hari dan juga sisanya adalah modulus dari 7 ya. Nah, ini kalau saya jalankan, misalkan saya pilih tanggal 1 Desember, dia munculnya 3 minggu 6 hari. Oke, misalkan sekarang kan udah 8 ya. Misalkan saya pilih 21, maka 1 minggu 6 hari gitu ya. Pilih 13, maka 2 minggu 1 hari. Nah, ini kalau misalkan saya cancel, dia pasti error. 6522 minggu 6 hari. Oke. Nah, ini agar ada error bisa tambahkan juga if ya. Misalkan di sini dengan cara seperti ini. Nah, ini untuk handle jika ada close kita bisa menggunakan if ya. Di sini tambahkan saja dengan variabel baru misalkan dim tanggal separuhan misalkan. Lalu di sini saya buat dengan tanggal adalah calendar publicated. Lalu saya tambahkan if jika tanggal sesuai dengan empty maka exit sub. Jadi kalau misalnya dia di close maka dia keluar. Oke, kita coba dulu. Jalankan. Di kalau saya pilih tanggal lalu saya pilih close, dia tidak ada pengaruh apa-apa ya. Jadi tidak mengisi ke sini. Dia close tidak mengisi apa-apa. Kalau saya pilih tanggal baru dia mengisi error. Ternyata tuh mismatch di jumlah hari. Oh, tabelnya belum diisi ya. Ini kosong. Ini kalau belum diisi berarti di sini tambahkan dengan tanggal ya. Ganti dengan tanggal. Oke, ini bisa seperti itu. Atau juga bisa text box 1 titik teks itu diisi dengan tanggal. Baru diisi dengan text box 1 teks. Bisa itu juga ya. Ini di stop dulu, coba lagi. Oke. Kalau di close tidak apa-apa, tapi kalau saya pilih misalkan tanggal 4 dia muncul 3 minggu 3 hari ya. Jadi kalau saya pilih lagi misalkan bulan Oktober munculnya 11 minggu 4 hari. Nah, itu ya, itu menghitung masa kehamilan menggunakan makro PB. Untuk resepnya ini saja. Oke, ini bagian untuk mencari atau menambahkan sebuah kalender form. Oke, ini saya tanda ya. Kalender form. Lalu ini untuk menghitungnya. Nah, ini kalender form, ini untuk menghitung masa kehamilan. Nah, ini saja ya, ini untuk menampilkan. Nah, ini untuk menghitungnya seperti saja jumlah hari, dated dari temperatur dikurangi dengan hari ini, lalu dicari dengan jumlah hari div 7 dan jumlah hari mod 7. Nah, ini juga X ini juga belum dideklarasi ya. Jika dideklarasi bisa di sini tambahkan dengan koma X, aslong, dan Y aslong juga. Jadi ada deklarasi variabelnya. Oke, itu ya. Nah, itu jika ingin nah ini ya, ini jawaban dari pertanyaan dari grup bagaimana kita menghitung masa kehamilan dengan menggunakan makro PB. Simak begini.
Nanti saya akan simpan ini di pba.id. Bagi teman-teman yang butuhkan silahkan download scriptnya di pba.id ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan tentang makro VBA atau tentang Excel, silahkan kirimkan ke alamat email di saya @study.my.id ya. Silahkan kirim sana ataupun boleh di WhatsApp. Terima kasih sudah menonton. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, bisa juga di share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.